baik. Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Dan saya lihat hari ini lumayan rapi sekali ya kamu. Bagaimana tadi perjalanannya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ada hambatan di jalan? Tidak. Oke. Baik. Mungkin sesuai dengan kesepakatan kita di minggu lalu ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling lagi, yaitu sesi kedua. Dan yang dimana di sesi kedua ini kamu bisa melaporkan kegiatan-kegiatan apa di minggu lalu yang sudah kamu lakukan dan itu membuat diri kamu berubah secara bertahap. Mungkin langsung saja ya di sini saya akan bertanya mungkin perubahan positif apa gitu ya yang terjadi pada diri kamu sejak terakhir kali kita ketemu. Perubahan yang saya rasakan semenjak kemarin, saya merasa sedikit lebih percaya diri, lalu juga saya merasa lebih ceria gitu. Kayak vibesnya teh ceria lah gitu. Kayak nggak kayak yang orang sakit gitu, nggak kayak yang terpuruk gitu Ya. Jadi kamu merasa sedikit lebih percaya diri dan kamu juga merasa sedikit lebih ceria dari sebelum-sebelumnya mungkin ya? Ya, betul gitu. Seperti itu? Iya. Oke, nah ada gak pengalaman atau mungkin kejadian dari seminggu terakhir kali kita ketemu yang meyakinkan diri kamu bahwa kamu itu telah menjadi orang yang sedikit lebih percaya diri gitu? Ada gak pengalaman atau mungkin kejadian? Waktu seminggu yang lalu kan saya ikut kumpulan nagihan uang kas gitu ya kan. Nah waktu itu saya memberanikan diri untuk ikut, lalu saya juga memberanikan diri untuk lebih aktif juga, dan saya jadi lebih banyak ngobrol gitu. Tak mungkin dari sana saya merasa lebih percaya diri, lebih berani gitu untuk terbuka ya kepada orang lain gitu. Oke, jadi kamu di seminggu kemarin tuh ikut kegiatan gitu ya masyarakat sama masyarakat, dan kamu juga lebih memberanikan diri untuk ngobrol secara langsung gitu bersama masyarakat gitu. Nah, apa sih yang memutuskan kamu untuk melakukan kegiatan itu gitu, untuk ikut kegiatan itu? Ada gak sebabnya? Karena saya ya ingin menjadi orang yang lebih berani gitu, jadi orang yang lebih percaya diri, lalu juga ingin bisa lebih bersosialisasi lah dengan masyarakat di kampung saya gitu. Oke, jadi kamu juga hanya fokus mungkin ke diri kamu agar lebih percaya diri, lebih yakin lagi akan diri kamu, dan lebih mengutamakan diri kamu juga agar kamu tuh tidak menjadi orang yang seperti sebelum-sebelumnya mungkin ya. Betul seperti itu. Ya. Oke. Nah, berarti kamu juga mampu gitu ya mengerjakan tugas-tugas rumah mungkin disebutnya gitu ya, yang seminggu lalu kita bahas gitu ya. Alhamdulillah gitu ya kalau kamu mampu. Nah, sekarang seandainya gitu ya diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu adalah kondisi terburuk kamu dan kamu merasa tidak percaya diri gitu. Saya ulangi mungkin ya, jika seandainya gitu diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa terpuruk dan 10 itu kamu merasa baik-baik saja. Nah, di posisi skala mana untuk kamu sekarang? 9 ya. Perubahan yang sangat signifikan sekali ya. Dari minggu lalu itu kalau nggak salah skala 8 ya atau 7? 8 ya. Sekarang kamu berada di skala 9 ya. Oke. Nah, apa sih yang membuat kamu bisa berada di skala sekarang ini? Ya karena saya sekarang merasa ya kayak tadi lebih ceria gitu, lebih percaya diri juga.
lebih berani gitu untuk mengobrol bersama orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin mah saya tuh kadang suka takut gitu kalau mau ngobrol sama orang yang nggak dikenal gitu. Kalau mau berinteraksi dengan orang yang baru kenal gitu suka takut kayak ih mukanya sok kenal sih gitu. Nah, Sekarang mah udah mulai berani gitu. oke, nah berarti karena kejadian itu dan kejadian itu teh membuat kamu berada di skala sekarang mungkin ya. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan mungkin ya. Mungkin pertanyaan ini tuh membutuhkan waktu untuk kamu menjawabnya gitu. Nah, Ya. sekarang saya kan di sini ada buku yang sedang saya pegang. Nah, jika seandainya buku ini tuh diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup kamu, nanti saya ingin kamu membuka bagian halaman mana yang menceritakan tentang masalah yang kamu bicarakan ke saya itu, mulai dari merasa tidak percaya diri atau mungkin merasa malu gitu ya. Nah, itu tuntas semuanya gitu. Nah, tapi sebelum kamu membuka buku ini, saya ingin kamu membuat posisi diri kamu lebih rileks lagi, lebih santai lagi, dan kamu mungkin kalau jika diperlukan kamu bisa mengatur napas kamu. Nah, sekarang saya ingin kamu menutup mata terlebih dahulu dan silakan. Dan sekarang ini bukunya. Sekarang silahkan kamu buka halaman dari buku kehidupan kamu yang menceritakan kisah kesuksesan kamu. Sudah? Ya. Oke. Sekarang kamu sudah membuka halaman buku itu, dan apa cerita yang kamu lihat pada halaman itu? Cerita yang saya lihat pada halaman ini, saya melihat kenangan-kenangan saya waktu SMP dulu, di mana saya di sana lebih aktif dalam pembelajaran, lalu saya juga lebih aktif dalam pertemanan. Saya lebih bersosialisasi dengan teman-teman saya, dengan guru-guru saya, sehingga saya bisa dikenal banyak oleh teman-teman saya dan guru-guru saya yang ada di sana. Di sini juga saya melihat saya pada saat masa-masa, bisa dibilang masa-masa keemasan saya, di mana saya lagi semangatnya belajar, dan saya alhamdulillahnya menempati 3 besar, dan juga saya dikelilingi oleh teman-teman saya yang baik. Oke. Dan mungkin kejadian itu membuat kamu merasa bangga terhadap diri kamu dan tentunya mungkin bahagia ya? Ya. Betul seperti itu? Ya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan cerita yang sudah tadi kamu ceritakan itu diberi judul atau mungkin tema gitu ya, yang menggambarkan cerita kamu, apa sih judul yang tepat untuk menggambarkan cerita itu? Masa-masa keemasan Ridwan. Oke, masa-masa keemasan Ridwan. Menarik ya, cukup menarik judulnya. Nah, sekarang apa sih yang berbeda dari cerita ini dibanding cerita-cerita kamu yang lain? Yang Perbedaannya? Perbedaan mungkin dari segi pengalamannya. Kalau dari SMP saya lebih dikelilingi oleh teman-teman yang baik gitu. Beda dengan SMA. Mungkin SMA saya
ada teman baik, cuman gak sebanyak waktu SMP gitu. Lalu saya juga lebih waktu SMP lebih lebih semangat dalam belajar, lalu lebih ceria, lebih optimis gitu. Sudah? Oke. Nah, sekarang kamu boleh buka dulu mata kamu, dan sekarang saya ingin kamu fokus pada perasaan bahagia, semangat, dan senang yang sudah tadi kamu sebutkan, ya. Nah, sekarang kamu boleh tutup mata lagi dan rasakan dengan benar perasaan bahagia itu. Perasaan bahagia tadi, perasaan senang tadi, dan perasaan ceria tadi mungkin ya. Nah, sekarang perasaannya besar atau kecil? Besar. Besar. Berbentuk atau tidak? Berbentuk. Bentuknya seperti apa persisnya? Bulan. Bulan. Berwarna atau tidak? Berwarna. Warnanya? Warna ungu, tapi ungu muda. Oke. Ungu yang cerah mungkin. Ya. Oke. Baik, sekarang kamu fokus pada perasaan itu, fokus lagi. Dan apakah sensasi perasaan senang, bahagia, dan ceria ini pernah kamu rasakan atau pernah kamu alami di masa lalu selain masa SMP tadi? Belum pernah. Belum pernah. Jadi mungkin kamu hanya pernah mengalami perasaan bahagia ini di masa SMP, dan mungkin kalau di masa lalu mungkin kamu hanya merasa senang secukupnya, mungkin seperti itu ya? Ya, Betul? Ya, betul. Oke. Baik, dari cerita itu, siapa orang yang pertama kali menyadari bahwa kamu sudah berubah menjadi percaya diri? Bisa itu ibu, ayah, atau mungkin teman-teman, atau mungkin sanak saudara, mungkin ada gak? Paman saya. Paman? Ya. Oke. Kira-kira apa yang paman kamu katakan ketika melihat kamu di masa itu tuh lebih berbeda dari sebelumnya? Katanya kamu sinarium gitu, nggak kayak biasanya, lebih ceria, lebih auranya lebih kelihatan positif gitu, lebih vibesnya lebih ceria gitu, kayak lebih cerah gitu. Jadi beliau mengatakan tumben nih gitu ya Ridwan, Ya, sekarang jadi lebih ceria, auranya lebih terpancar gitu mungkin ya, kurang lebihnya. Ya. Oke. Nah, saat kamu mendengar beliau mengatakan itu, apa sih yang kamu rasakan? Yang saya rasakan, ya, saya senang, ya, saya juga sedikit kaget gitu, karena saya bisa mengalami lagi hal yang seperti ini gitu kan, mengalami lagi perasaan yang seperti ini. Oke. Jika gitu ya perasaan itu yang kamu rasakan, dan jika perasaan itu ada di bagian tubuh manakah yang kamu rasakan paling kuat? Ada gak? Entah itu di dada, atau mungkin di kepala, atau mungkin di bagian tubuh yang lain? Di dada. Oke. Perasaannya tadi besar mungkin ya? Ya. Terus warnanya putih, terus bentuknya bulat gitu ya? Warnanya ungu ya, ungu cerah gitu ya? Ya. Oke. Baik, sekarang silahkan kamu bisa membuka mata dan bisa kembali duduknya untuk tegak. Oke, nah jadi kamu sudah mengalami perubahan mungkin ya, sedikitnya perubahan. Kamu itu sudah menjadi lebih percaya diri, sedikit lebih percaya diri. Terus tadi kamu menyebutkan kamu juga merasa lebih ceria lagi gitu ya, karena mengingat
mengingat pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kamu termotivasi untuk menjadi orang yang lebih percaya diri di masa sekarang. Betul? Betul. Oke. Nah, saya senang ya, ikut senang gitu dengan kemajuan yang telah kamu capai, dan saya juga melihat kamu banyak gitu ya menemukan hal-hal positif sejak sesi pertama kita konseling gitu ya. Nah, tadi juga kan kamu mengatakan bahwa kamu sudah mencapai skala 9 gitu ya, dimana itu adalah salah satu tujuan untuk kamu bisa lebih baik lagi gitu ya untuk kedepannya. Mungkin untuk sesi selanjutnya mungkin ya. Nah, sebelum kita ketemu di sesi selanjutnya, kamu juga bisa kembali lagi gitu mengeksplor hal-hal yang positif yang membuat diri kamu itu merasa lebih diterima di lingkungan banyak gitu, terus lebih percaya diri gitu, terus lebih meningkatkan kualitas hidup kamu. Nah, apapun itu kegiatannya, yang penting itu membuat kamu menjadi orang yang lebih percaya diri. Nah, nanti kamu bisa kembali seperti biasa mungkin ya, kembali melaporkan ke saya apa saja yang kamu lakukan, apa saja kegiatan positif yang sudah kamu lakukan, dan perubahan apa yang sudah kamu rasakan. Ya. Mungkin seperti itu. Ada yang mau disampaikan dulu? Mungkin saya ucapkan terima kasih kan karena sudah membantu saya, mungkin dari yang awalnya masih kurang percaya diri jadi lebih percaya diri lagi gitu. Oke. Nah, sekarang seperti biasa mungkin ya, sebelum sesi konseling ini kita akhiri, seperti biasa mungkin kamu boleh menuliskan pesan dan pesan untuk sesi konseling kita hari ini. Dan sembari kamu menuliskan pesan, saya juga akan menuliskan pesan dan pesan saya selama sesi konseling kedua bersama kamu. Yang ini pulpennya. Ya, boleh kok. Nanti sembari kamu menuliskan, saya juga nanti mau menuliskan pesan dan pesan selama sesi konseling bersama kamu.
Ya. Oke, nah sebelumnya saya ingin mendengar apa yang sudah kamu tulis dan kesan-kesan apa yang sudah kamu tulis selama sesi konseling. Silakan. Untuk pesannya, saya berterima kasih ya kepada Kak karena sudah ya mungkin membantu sedikit demi sedikit saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Lalu saya juga lalu kesan saya yaitu ya saya merasa sangat senang bisa bisa mengobrol dengan Akan, bisa konseling dengan Akan, dan juga saya sekarang merasa lebih ceria gitu. Sering. Ya, Sudah? sudah. Oke, nah saya juga izin untuk menyampaikan ya apa yang sudah saya tulis dan kesan apa yang saya dapatkan untuk sesi konseling kedua ini bersama kamu. Nah, untuk sesi kedua ini saya juga ikut senang karena kamu telah naik satu tingkat ke skala 9 dari yang sebelumnya 8 gitu ya. Yang dimana skala 9 itu di skala 9 itu kamu bisa menjadi orang yang lebih percaya diri lagi dan sedikitnya kamu bisa melawan rasa malu kamu terhadap lingkungan luar gitu. Ya. Dan kamu juga tadi sudah mau gitu ya melaksanakan tugas-tugas yang nantinya akan kamu lakukan, yaitu melakukan hal-hal yang positif dan bisa membuat diri kamu menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Itu mungkin kesan dari saya ikut senang gitu ya, Ya. gitu. Nah, sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan dulu? Cukup mungkin sudah. Oke, nah kiranya mungkin sesi konseling kedua ini mesti kita akhiri dan sekali lagi mungkin nanti di minggu yang akan datang kamu bisa melaporkan kegiatan positif apa yang membuat diri kamu merasa lebih percaya diri lagi, lebih lebih berani lagi dan membuat kamu merasa lebih bahagia gitu. Ya. Dan kegiatannya apa saja, terus perubahan positifnya seperti apa. Nanti Ya. itu mungkin di minggu yang akan datang di sesi ketiga. Ya, siap. Oke, mungkin kita akhiri dulu untuk sesi konseling kali ini. Terima kasih telah menyempatkan hadir untuk sesi konseling kedua ini. Terima kasih.